Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ananda Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2019-2105333. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bank Syariah. Yang pertama ada fungsi dari Bank Syariah, yaitu sebagai manajer atau agen investasi. Yang kedua sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada sebagai lembaga kepercayaan dalam pengelolaan dana. Dan yang terakhir ada sebagai pelaksanaan kegiatan sosial. Lalu ada pula prinsip operasional Bank Syariah. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ada musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah perjanjian antar pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan membagikan keuntungan atau kerugian sebagai nisbah yang disepakati. Lalu mudharabah adalah perjanjian antar dua bank di mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya adalah prinsip jual beli, yaitu prinsip yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindah kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atau barang yang dijual. Lalu ada prinsip sewa, yaitu akad pemindah hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Lalu yang terakhir adalah prinsip jasa-jasa. Dalam prinsip jasa-jasa terdapat ijarah, wakalah, kafalah, dan syarf. Lalu poin selanjutnya yaitu prinsip syariah. Prinsip syariah ada dua, yaitu dana dan pembayaran. Di dalam dana terdapat dua prinsip, yaitu yang pertama prinsip wadiah, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Lalu yang kedua ada prinsip mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Lalu ada pembayaran. Pembayaran ini ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Jadi, bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan seharga dengan perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Lalu ada prinsip mudharabah atau musyarakah. Lalu ada prinsip ijarah, dan yang terakhir ada prinsip qard, yaitu akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana ada wadiah dan mudharabah. Yang pertama wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan jika nasabah yang bersangkutan menghendaki. Lalu ada dua wadiah. Yang pertama wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah adalah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan tersebut. Lalu ada wadiah yad damanah, yaitu di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Lalu ada mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal.
Bentuk ini menegaskan bahwa kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salma Dorema Prawesti dengan NIM 2019-210538. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mudorobah. Mudorobah suatu akad kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama disebut sebagai sohibul almal, sebagai penyedia modal untuk suatu usaha yang membiayai 100%, dan sohibul mal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Tujuan usaha tersebut memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Yang ketiga, modal tidak dapat berbentuk piutang. Pihak kedua disebut dengan mudorib yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana mudorib. Mudorib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian kegiatan usaha oleh pengelola. Harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudorib tanpa campur tangan penyedia modal, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia modal tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah. Bagi hasil antara sohibul mal dengan mudharib, yaitu keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Adapun syarat keuntungan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, penyedia modal menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali dari kesalahan disengaja ataupun kelalaian. Nisbah, angka perbandingan pembagian pendapatan antara sohibul mal dengan mudharib. Penggunaan nisbah pada prakteknya adalah memberikan tambahan keterangan spesifik pada nama seseorang yang mana tambahan tersebut menunjukkan tempat asal, suku, atau keturunan. Mekanisme perhitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam yaitu ada dua macam. Yang pertama, profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih. Yang kedua ada revenue sharing, laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotornya. Dimana jika usaha rugi, yang pertama, kerugian finansial adalah tanggungan sohib al-mal. Yang kedua, kerugian non-finansial adalah tanggungan mudharib. Yang ketiga, jika kerugian yang timbul karena kelalaian atau kesengajaan mudharib menjadi tanggung jawab mudharib. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Abila Riri Sulmawati dengan NIM 2019-210551. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni bagi hasil atau nisbah. Yang pertama yaitu menggunakan metode revenue sharing. Apa itu metode revenue sharing? Yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotornya. Kedua yaitu perhitungan bagi hasil. Berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah sesuai proyeksi arus kas atau cash flow dan tingkat hasil yang berlaku di pasar. Kemudian ketiga yaitu biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban nasabah.
Kemudian yaitu skema murabahah. Yang pertama yaitu bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan dan syarat-syarat tentang barang yang akan menjadi objek murabahah. Kedua yaitu bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sudah ditetapkan barang dan jasa dan harga jualnya. Ketiga, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier. Kemudian keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Kelima yaitu nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Yang terakhir yaitu setelah menerima barang dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran yang biasa dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran. Selanjutnya yaitu pembiayaan lainnya. Yang pertama ada istisna. Istisna bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yaitu jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan. Kedua yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama. Ketiga yaitu ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Kemudian keempat yaitu ijarah al-muntahiyah, adalah kepemilikan suatu manfaat atau jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. Kemudian selanjutnya yaitu qard. Qard yaitu prinsip yang merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak qard. Qardul hasan merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebaikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada beberapa produk jasa pada kolom, yaitu yang pertama letter of credit, transfer, inkaso, clearing, termasuk dalam prinsip syariah wakalah. Kedua yaitu bank garansi, termasuk dalam prinsip syariah kafalah. Ketiga yaitu anjak piutang, termasuk dalam prinsip syariah hawalah. Keempat yaitu jual beli falas atau banknot, yaitu termasuk dalam prinsip syariah syar. Kelima yaitu safe deposit, termasuk dalam prinsip syariah padah amanah ujarah. Keenam yaitu payroll, termasuk dalam prinsip syariah ujrah wakalah. Kemudian ketujuh yaitu gadai, termasuk dalam prinsip syariah ron. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.